Dia ada di sini wa khawatimah amali. Kita titipkan, ya Allah, saya kepingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka aku titipkan husnul khotimah itu kepadamu. Nanti ketika sakaratul maut, titipan itu saya ambil. Titipan itu saya ambil. Nah, karena kita nggak tahu masa depan. Gus, kenapa kita harus menitipkan sesuatu kepada Allah? Apa yang kita diberikan Allah, kita titipkan kepada Allah karena kita tidak tahu masa depan. Berapa banyak orang yang ketawa ketiwi padahal kafannya sudah digunting. Fulana ini mau mati, dia ketawa-ketawa, karena kafannya sudah siap. Berapa banyak orang yang cita-citanya tinggi, kepin jadi dokter, kepin jadi ini, kepin jadi itu, tapi garis berbicara dia akan mati ketika dia kuliah semester ke-6 misalnya. Tidak ada yang tahu. Ternyata besok ada gempa besar, seluruh bangunan roboh, Indonesia penduduknya tinggal separuh. Ternyata besok Gunung Semeru meledos, duar, Jawa Timur penduduknya mati 10 juta misalnya. Tidak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu masa depan, karena kekuatan kita terbatas, maka alangkah cerdasnya kita manakala kita titipkan kepada Sang Maha segalanya. Sapa? Rabbul Alamin, penguasa langit, penguasa bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya ceritakan ini, saya ulang-ulang. Dan saya kepingin cerita ini kamu patrikan di hati kalian. Ada cerita pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada cerita pada zaman Umar bin Khattab. Ada seorang ayah menggendong anak laki-lakinya, digendong di pundaknya. Anehnya ayah dan anak ini persis seperti fotokopi. Bukan fotokopi lagi, scan. Ya, fotokopi kadang-kadang buruk, kadang-kadang buruk. Sehingga Sayyidina Umar sampai heran, saya tidak pernah melihat seorang ayah yang mirip dengan anaknya seperti orang ini. Panggil dia, penasaran Sayyidina Umar. Karena orang soleh itu firasatnya tajam. Panggil ke sini. Aneh itu orang. Sini kamu. Siap Amirul Mukminin. Ini anakmu kan? Iya. Kok bisa mirip kamu plek? Ya anak saya. Anak saya? Enggak, tapi ya anak bapak itu mirip, tapi kadang-kadang enggak seperti ini. Hanya dia membuka cerita. Ketahuilah Amirul Mukminin, anak saya ini bayi ajaib. Loh, kok bisa? Bisa. Anak saya ini ceritanya begini. Dulu ketika beberapa tahun yang lalu saya ikut jihad pasukan Islam, mau menaklukkan beberapa daerah. Ketika saya berangkat berjihad, rungono, ini masukkan ke dalam hatimu. Ketika saya berangkat jihad, istri saya dalam keadaan hamil. Istri saya dalam keadaan hamil. Jadi ditinggal lungo, bojone meteng. Maka saya berdoa kepada Allah. Waktu itu saya berdoa begini. Ya Allah, sesungguhnya aku pergi berjihad dan aku tidak bisa menjaga anak saya yang ada di janin yang ada di perut istri saya. Ya Allah, aku titipkan kepadamu supaya kau jaga anakku yang berada di perut ibunya. Kemudian saya pergi berjihad. Ringkas cerita, krungu nggak iki mike? Madura kedengaran? Alif, Rufaida kedengaran? D, krungu ade? Sami dengar? Buka kupingnya lebar-lebar. Dengar? Yang pakai kacamata, dengar? Siapa aja yang pakai kacamata? Kudung oranye. Dengar?
Jadi guru itu kan kudu pinter. Nek ana apa muridé rada ngantuk diketak. Apa itu hebat? Apa Ghazali itu? Kalau supirnya itu mulai ngantuk, dia pakai getakan psikologi. Ini cerita ya. Jadi Long atau dulu supirnya itu kaji Ghazali, udah mulai ngantuk, kan kelihatan supir mulai ngantuk. Apa itu action? Waduh. Yo pokon, padahal nggak ada apa-apa. Yo pokon katanya nabrak uang, padahal nggak ada apa-apa. Oh, psikologi nggak ada. Akhirnya sopir yang jadi ngantuk, no apa. Saya paham, ini cerdas ini apa ini. Dia hanya kepingin sopirnya ini nggak kehilangan konsep. Jadi dia nggak mau nabrak tapi dibuat-buat seakan-akan, oh kok nabrak. Akhirnya yang sopirnya ngantuk itu jadi melek. Sama misalnya saya kalau ngetak kamu, saya mohon maaf mungkin ada yang sakit hati, tapi itu semua tujuannya baik ya. Misalnya saya ngetak, itu yang pakai kacamata, nah, itu teknik aja supaya kamu tidak ngantuk. Teknik, kadang-kadang saya enggak ada niatan ini itu, pokoknya kamu konsen. Mari kepada cerita. Kapan-kapan tak ketak, berarti jangan marah ya. Itu teknik saya aja. Kemudian ternyata ketika saya berjihad itu, wahai Amirul Mukminin, istri saya meninggal, sedihlah saya. Kemudian saya langsung pulang. Setelah mendengar kabar istri saya meninggal, pulanglah saya ke Madinah. Belahan hati saya, kekasih yang sangat-sangat aku cintai, meninggal dunia. Dan lebih sedihnya lagi, wahai Amirul Mukminin, waktu itu istri saya meninggal dalam keadaan hamil. Bayangin, orang ditinggal mati istrinya dalam keadaan hamil. Pulang dia. Karena jarak waktu itu tempat jihadnya sama Madinah jauh, maka dia nggak ngumani penguburannya sudah dikubur beberapa hari. Tapi rumahnya dia dengan kuburan Baqi tidak terlalu jauh, jadi kelihatan ya, yang mungkin setengah kilo atau berapa, pokoknya kelihatan. Saking sedihnya dia, setiap malam dia memandangi kuburan istrinya. Ini cinta sejati. Mati pun masih ingat ya. Ternyata ada yang aneh. Apa yang aneh? Ternyata kubur istrinya itu nyala. Ini kan sering saya ceritakan, tapi ini nggak apa-apa, saya ulang-ulang sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar kalian. Menyala. Seperti ada lentera di dalam kuburan. Satu hari begitu, 2 hari begitu, 3 hari, beberapa hari dilihat kok nyala terus. Ini jangan-jangan istrinya ada apa-apa di dalam kuburan ini. Penasaran, dia bawa kapak, panggil misanan-misanannya, keluarganya, ayo kita bongkar saja, ada apa. Setelah dibongkar ternyata ada anak kecil di dalam. Jadi dia merangkak-merangkak di dalam kuburan ini. Padahal yang ibunya sudah apa. Bingung orang ini siapa anak kecil? Maka ada suara, waktu itu ada suara, wahai orang yang menitipkan kepada Allah anaknya, sekarang inilah anakmu yang kamu titipkan kepada Allah, Allah kembalikan kepada kamu. Seandainya waktu itu kau titipkan istrimu juga masih hidup, tapi kamu lupa, kamu hanya titip anak. Ya Allah, iya ya wingi lah kok titip anak tok kok gak ibuke pisan. Jadi semua yang kita titipkan sama Allah akan dikembalikan. Hafalan Quranmu misalnya, ada doa, ya Allah aku sekarang hafal Al-Quran atau beberapa ayat, saya titipkan kepada kamu, tolong kembalikan kalau saya membutuhkan hafalan itu. Ilmu bisa kamu titipkan kepada Allah. Semua yang diberikan Allah kepada kamu, kamu titipkan kepada Allah. Supaya apa? Supaya dijaga. Supaya dijaga. Yang paling penting 3 ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berpisah dengan sahabatnya, dipegang tangannya, salaman, pegang tangan, sofahahu, pegang tangannya. Kemudian Rasulullah bersabda, astaudiullaha ini, dinaka wa amanataka wa khawatima amalik.
Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu. Maksudnya dinaka supaya agama tetap dijaga oleh Allah. Amanataka, dia menjadi orang yang bisa dipercaya, bukan jadi tukang bohong. Wa khawatima amalik, ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan penutup dari amalmu. Itu dititipkan. Bukan kalau kita berpisah dengan teman, Mbak, wis Mbak yo, say halo. Oke, sampai di sini, sampai jumpa. Enggak sunnah. Sunnahnya kalau kita berpisah membaca doa ini. Ini yang diajarkan Rasul. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatimah amalik. Ikuti saya. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatimah amalik. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amalmu. Artinya mati dalam keadaan husnul khotimah, dititipnya kepada Gusti Allah. Ini penting supaya kamu menjadi orang terkuat. Siapa orang terkuat? Orang yang terkuat adalah orang yang backingnya Gusti Allah. Kalau kamu kepingin di backingi Gusti Allah, dilindungi Gusti Allah, dijaga oleh Allah, maka titipkan. Doa Yasin itu kamu baca, esok kamu hafal. Doanya Habib Abdullah Al-Haddad itu. Mari maca Yasin, dungane Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'inin wa dibaghin wa min syarri kulli dzarrin innaka ala kulli syai'in. Allahumma jammilna bil afiyah salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Minimal dawa Gus. Minimal ya Allah, nek mari maca surat Yasin ndonga basa Jawa atau bahasa Indonesia. Ya Allah, kula titipaken seluruh anugerah yang Kau berikan kepadaku. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Understand? Ini alif, mana baknya? Tak mana? Wallahu a'lam. Silakan barangkali ada pertanyaan. Aku dari tadi teriak-teriak dari pagi. Belum sarapan. Rebo ini hari apa mana iki Rebo Wekasan. Semoga Allah kita jaga. Kalau di Hadramaut sana, Rebo Wekasan itu libur mestinya. Orang seneng-seneng. Kalau kita di Hadramaut sana di Tarim, kalau Rebo Wekasan pelajaran libur, kita disuruh renang. Dan nyewa kolam renang. Atau kalau kolam renangnya habis disewa orang, kita tamasa yang tempat dekat-dekat di bawah pohon, makan-makan. Supaya hal-hal yang menakutkan itu hilang. Karena kalau kita optimis, insya Allah akan diberikan kebaikan sama Allah. Understand? Oke. Oke, ada pertanyaan? Enggak? Tanya, oh ya akhi, ya ukhti. Wallahu a'lam. Apa aku terus dikongkon ngoceh bekel rek? Belang kemen. Siapa mau cerita? Ganti. Syarifah mau cerita. Mana temanmu yang kocomotoan itu Syarifah? Aduh, kasihan. Semoga cepat sembuh. Siapa yang sudah hafal? Satu kota satu wakil, Sitarjo satu, Gresik satu, Lamongan satu, luar Jawa satu, Madura satu, Mojokerto, wallahu a'lam. Ada yang tanya? Pakai kertas boleh. Yang nggak hafal nggak boleh pulang. Yang nggak hafal nggak boleh pulang.
Pekalongan mana sih ke Pekalongan ini? Enggak ada yang Pekalongan. Semarang. Gresik mana? Gresik pasukannya Yani mana? Enggak ada Gresik. Mana? Angkat tangan. 1, 2. Cuma 2. Sidoarjo banyak. Sidoarjo mana angkat tangan? Surabaya. Nah. Lamongan. Australia. Korea. Pulau Jeju mana? Kok bangga dengan Pulau Jeju? Wallahu. Wes ayo nek kalau pertanyaan sudah ini. Tak kok kamu tanya. Tanya jangan yang aneh-aneh, jangan tanya pulang. Akhirnya sakit. Yang tanya pulang akhirnya sakit karena kepikiran. Gus. Kalau mau jadi istrinya Gus harus bisa baca kitab, enggak harus. Ya kan Gus kan masih banyak di luar sana. Barangkali kamu kepin jadi Ning. Jangan saya nanti bisa dipenjara sama istri saya. Maksudnya Gus-Gus sing single. Gus saya kepin jadi Ning. Apakah harus bisa baca kitab? Ya enggak harus. Yang penting kamu wanita solihah. Hah? Tapi kalau kamu bisa baca kitab, hafal Quran, itu lebih bagus. Apakah ada jenis potongan rambut yang diharamkan? Ini yang menyerupai orang kafir atau yang menyerupai orang ahli kefasikan. Tapi kalau kamu, mohon maaf ya, kalau kamu jilbaban mau ditunjukin kemana? Gus saya mau potong gundul. Apakah hukumnya haram? Ya enggak, kalau ada tujuan yang misalnya banyak ketumbenya atau ada penyakit kanker misalnya kemudian harus digundul. Nah, jadi haramnya misalnya kalau ada potongan rambut yang diharamkan bukan potongannya tetapi miripnya dengan orang kafir, itu yang diharamkan. Atau orang-orang fasik, fusak. Kalau orang potongannya begini kan ada orang perempuan itu, kene panjang, kene tipis. Dan itu sudah menjadi ciri khas wanita nakal misalnya. Maka itu dilarang. Karena apa? Dilarang karena kamu menjadi mirip orang yang tidak baik. Wallahu a'lam. Hai orang ganteng. Orang terganteng di masjid ini. Jenenge Ramzi. Jenenge siapa? Bagaimana rasanya berada di orang-orang cantik? Kalau orang niat puasa nyaur utang lalu dia batalkan, apakah ngulang puasa dari awal? Ya iyalah, masa setatnya iyalah ngutang. Maksudnya setat dari awal itu gimana? Misalnya ini pertanyaan gini, mungkin begini maksudnya ya, nanti kamu ralat. Dia punya utang 4, kemudian dia nyaur 1, kemudian hari kedua dia batal. Apakah yang sebelumnya diulang? Enggak, 1 hari. Enggak harus mengulang. Tapi nek misalnya yang dimaksud ini, kalau duhur sudah batal, yang ngulang ya. Bukan per hari. Makanya kan puasa itu ibadat menurut kita Syafi'iyah, ibadatun mustaqillah. Per hari itu ibadah sendiri-sendiri. Maka niatnya setiap hari. Berbeda sama Imam Malik yang bisa niat 1 bulan penuh untuk puasa Ramadan. Karena menurut Imam Malik puasa Ramadan itu bisa diniatkan 1 bulan penuh. Kalau kita Syafi'iyah enggak. Harus 1 hari 1 niat.
Mengapa mencuri termasuk hakul? Oh, ini kan sudah kemarin. Maka mengapa mencuri hakullah? Bukan mencuri itu hakul adami. Hakul adami karena ada hak orang lain yang kamu ambil. Maka kamu harus ganti. Apakah manfaat hafalan imriti? Ya supaya kamu bisa ilmu nahwu. Itu tadi misalnya sami itu. Kenapa kita baca sami itu Rasulullah? Kenapa enggak kita baca sami itu Rasulullah atau sami itu Rasulillah? Karena dia jadi maf'ul. Karena jadi objek. Yang didengar itu ucapannya Rasul. Jadi objek yang terkena pekerjaan pendengaran. Nah, itu perlunya di situ. Kayak naik bahasa Indonesia kayak SPOK, ngerti? Subjek, predikat, objek, keterangan. Ya seperti itu. Lah kalau kamu nggak ngerti ini fa'ilnya, itu maf'ulnya, ini ya gimana kamu memahami Al-Qur'an? Cuma saya ingatkan yang ngajar Imriti supaya ngajarnya lebih efektif. Perbanyak contoh. Ojo contohnya zaitun qaimun, koma zaitun, iku wae terus. Saya kalau ngajar nahwu minimal saya kasih 100 contoh. Fa'il misalnya. Kalau kamu gak iso bahasa Arab, kamu bikin contoh bahasa Indonesia nanti saya terjemahkan. Misalnya, apa saja pekerjaan? Menendang, membaca, memakan, menulis. Itu kan pasti ada fa'il, ada pelakunya, ada yang kena objek. Itu perbanyak contoh, jangan diperkosa contoh. Banyak orang yang ketika mengajar kurang inovasi sehingga contohnya itu saja. Jadi arek ketika turun ke kitab karena dia tidak terbiasa ngerti ini zaitun qaimun tok. Wah, kayak padahal. Contoh di Al-Qur'an aja misalnya kita belajar mubtada. Jadi di surat Al-Fatihah berapa mubtada yang ada di situ? Misalnya bab fa'il, cari di surat Al-Zalzalah berapa ada fa'il di situ. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan. Kalau nggak kelihatan namanya mustatir. Itu perlunya itu. Nah, tapi kalau pembelajarannya tidak efektif, ya banyak orang itu seperti kamasalil khimari yahmilu asfaro. Apal nadomnya, apal kitabnya tapi nggak paham karena contohnya sedikit. Contohnya sedikit. Kalau bisa satu pembahasan kasih contoh 100. Suruh dia bikin contoh. Gak bisa bahasa Arab, bikin bahasa Indonesia nanti kita terjemahkan. Baru nanti ada namanya maf'ul yang tidak kelihatan. Contohnya kasih 10. Ada maf'ul yang datang yang jauh. Jadi ini fi'il baru fa'ilnya 2 baris setelahnya. Itu harus latihan. Supaya kamu paham Al-Qur'an. Ngerti iki wawu kenapa Gus? Kok wal asri? Nah, biasa kan yang di depan itu kan mubtada. Mestinya kan wal asru. Tapi itu kok wal asri? Ya karena wawunya wawu qasam. Wawunya wawu sumpah. Bukan wawu ibtida. Taunya dari mana ya? Dari ilmu nahwu. Seperti kamu belajar Imriti. Waduh, Bo. Pertanyaan terbaik dapat hadiah. Bagaimana hukum memandulkan kucing? Mungkin maksudnya memandulkan kucing ini apa dikebiri ya? Wallahu alam. Tapi zahir hukumnya tidak boleh ya karena di situ ada idza. Di situ ada idza, ada menyakiti. Gini aja lah. Gimana hukumnya kamu memandulkan manusia? Gus, kalau kucing itu dimandulkan jadi besar. Karena pikirannya fresh sudah nggak mikir itu. Saya dulu punya kucing namanya Hurairah. Waktu saya masih kecil, warnanya hitam, kakinya putih, bagus. Bapak saya itu heran, ini kucing perempuan enggak, laki-laki enggak pernah pacaran, enggak pernah ini.
Sampai penasaran, akhirnya dibawa ke dokter hewan. Subhanallah, setelah dibawa ke dokter hewan, ternyata kucing saya ini kelaminnya 2, alias bencong. Itu pintar sekali. Dia kalau abah saya dulu ngaji malam, datangnya kan malam jam 1, jam 2, dia nunggu di depan rumah. Pintar sekali, enggak pernah ganggu. Jadi kalau kucing itu ada, enggak ada kucing yang lain berani masuk rumah saya. Karena besar dia. Dan makannya nggak rewel, makan apa saja mau, roti mau, ikan mau, semuanya mau. 7 hari sebelum mati, dia sudah masuk ke kerdus, tidak ganggu. Dia dikasih makan nggak mau, tua, mati tua. Kenapa kamu foto-foto? Kalau foto kamu edit supaya saya agak putihan dikit. Nggak foto wireng kumus-kumus, ada izin saya. Yang hitam-hitam seperti kita bisa jadi putih sekarang. Alhamdulillah. Allah. Apa mana nenek kameranya jahat. Ya. Ya Allah, kita orang Indonesia kepingin putih, orang Barat kepingin sampai berjemur ini dan lain sebagainya. Sampai ada minyak untuk menghitamkan kulit. Mereka beli, kita beli pemutih. Ya gitu, yang putih kepingin hitam, yang hitam kepingin putih. Yang cewek kepingin jadi cowok, yang cowok kepingin jadi cewek. Kebalik kabeh tentunya. Apabila kita titipi barang oleh seseorang kemudian barang itu hilang, tapi kita tidak tahu hilangnya kemana, apakah kita bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut dengan menggantinya? Iya, itu dibahas dalam hukum wadi'ah. Tapi ya itu amanah, nanti ada tafsirannya ya. Itu ada, kalau mau kita baca ada fikih Kitabul Wadi'ah. Ada tafsirannya ya, nggak mesti harus ganti. Gus ceritakan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Terima kasih Gus. Jadi Sulaiman ini tempatnya di Baitul Maqdis, kalau sekarang di Palestina. Ini saya ringkas-ringkas saja. Bilqis singgasananya di Ma'rib, kalau sekarang di Yaman. Yaman dan Palestina ini sekitar ya, wallah alam, coba lihat di Google cari berapa, sekitar mungkin 3.000 sampai 4.000 kilo ya. Dari Syam ke Yaman. Ala kulli hal, Bilqis itu raja atau putri perempuan yang sangat-sangat kuat pasukannya. Sehingga dia punya namanya Arsy Bilqis. Ada pilar-pilarnya itu. Nabi Sulaiman adalah raja dan nabi yang raja. Seperti ayahnya. Sulaiman anaknya siapa? Anaknya Daud alaihissalam. Jadi ini 2 orang ini, Nabi Daud dan Sulaiman, dua-duanya raja dan dua-duanya nabi. Tetapi Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah begini, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadim mim ba'di. Ya Allah, berikan aku istana, berikan aku kerajaan yang tidak dipunyai orang setelahku. Allah kabulkan doanya. Semua di muka bumi ditundukkan kepada Sulaiman, termasuk angin. Jadi angin itu kalau Sulaiman memerintahkan, Nabi Sulaiman berkata, angin sini, antarkan saya ke sana, langsung. Nggak butuh pesawat. Termasuk jin, termasuk ifrit, termasuk semua yang ditundukkan, hewan-hewan semuanya ditundukkan sama Allah. Makanya saking hebatnya akhlaknya Rasulullah itu suatu malam, ini nggak apa-apa cerita Rasulullah SAW supaya kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saking hebatnya Rasulullah SAW, pernah suatu ketika Rasulullah sholat tahajud diganggu jin. Akhirnya dipegang jinnya ini sama Rasul, kemudian ditali di tiangnya Masjid Nabawi. Teriak-teriak jinnya, sudah lepaskan saya. Apa yang kemudian di pikiran Rasulullah? Dia teringat doanya saudaranya Sulaiman. Aku ingat doanya Sulaiman, maka aku lepaskan jin itu. Aku gak kepingin nyaingi Nabi Sulaiman.
saking rendah hatinya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, seandainya saya tidak lepaskan ifrit atau jin yang saya ikat di tiangnya masjid itu, pagi hari anak kecil bisa lihat dan dia bisa melempar. Tapi bagaimana akhlaknya Rasulullah? Rasulullah dikasih pilihan Allah, mau jadi raja atau mau jadi hamba? Ya Muhammad, kamu nabi, kamu rasul. Mau nabi rasul yang jadi raja apa mau nabi rasul yang jadi hamba? Rasulullah milih hamba. Makanya tidak ada bandingannya Rasulullah ini, sabarnya, rendah hatinya, perjuangannya, tidak ada. Apa mereka kamu baca manaqibnya Rasul, apa sirahnya Rasul, tambah cinta. Kita ini kan nggak cinta karena nggak pernah baca. Orang-orang di luar pagar, yang di luar Islam saja, minimal kalau baca sejarah Rasulullah mengakui kalau ini bukan orang sembarangan. Sehingga ada orang di luar pagar non muslim menulis 100 tokoh berpengaruh, nomor siji sapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jutaan orang, mungkin ratusan juta orang berani mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak ada di agama lain. Nama Muhammad dihina, langsung kita bergerak karena kita cinta. Dan itu tidak ada di orang lain selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada cerita Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ini Allah kasih kerajaan yang tidak tertandingi, yang tidak ada sebelum dan setelahnya, maka ketika mendengar ceritanya burung hudhud, hudhud ini mata-mata waktu itu dia katakan, ya Nabi Sulaiman, di sana ada kerajaan besar, hebatnya lagi bukan raja pemimpinnya tapi ratu. Penasaran Sulaiman, siapa dia? Akhirnya dia bikin sayembara, siapa yang bisa memindahkan singgasananya Bilqis ke sini. Banyak yang bisa. Proposal pertama, ifrit. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datangkan singgasana sebelum ente berdiri dari kursimu. Singgasana sudah datang ke sini. Karena Sulaiman ini rajanya raja. Kurang cepat. Maka qala alladzi indau ilmu minal kitab, ada lagi yang lebih hebat dari jin ifrit. Siapa? Ternyata manusia yang mengerti Alkitab. Makanya kalau kamu menguasai Al-Quran, lebih hebat dari jin ifrit. Qala alladzi indau ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Sebelum kamu berkedip sudah singgasana pindah ke sini. Wah, ya sudah. Nabi Sulaiman berkedip, tep, singgasana itu pindah ke Palestina. Kemudian Sulaiman mengundang Bilqis. Kemudian dilihat, loh kok singgasana wis tutuk gini? Apakah ini singgasanamu? Maksudnya menyindir. Iki singgasana kok iso tutuk gini? Akhirnya dia aslam tu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu isi surat Sulaiman kepada Bilqis. Dan itu tentu kalau suratnya Nabi Sulaiman bukan surat biasa, itu surat luar biasa. Mahabbah itu. Tulis. Kamu senang sama seseorang. Ini saya nggak ngajarin buruk ya. Ini yang penting jangan buat main-main. Saya ada fulana yang menarik. Akhirnya tak tulis surat. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Gus, apakah Sulaimannya diganti dengan nama saya? Cocok, itu Al-Quran. Nanti gak mandi. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya itu memakai apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah ta'lu alayya, hendaknya kamu tidak menjadi tinggi atau meninggikan, menyombongkan dirimu di atasku. Waktu nih muslimin, dan datanglah kepadaku dalam keadaan menyerah.
Kelepek-kelepek nek bahasa sekarang. Dikirimlah surat itu dan kemudian ringkas cerita Bilqis jadi istrinya Sulaiman alaihissalam, dan istrinya Sulaiman banyak 1000. Riwayat ada mengatakan 100. Al-Hafidz Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan istrinya Nabi Sulaiman itu rojo ya, orang wong biasa coba-coba. Istrinya Nabi Sulaiman itu menurut sebagian riwayat 1000. Ya apa isi 1000? Nanti protes, Gus kenapa orang laki-laki boleh kawin 4, perempuan nggak boleh? Nah, perempuan kawin lebih dari 4, bapaknya sopo? Kan bingung, ini bapak sing ngendi? Kalau orang laki-laki kawin perempuan 4, ala kulli kan ketahuan ibunya siapa, bapaknya siapa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum aurat rambutnya perempuan terlihat oleh ayah mertua? Ayah mertua itu mahram. Karena mertua ya. Selamanya misalnya kamu sudah cerai sama suamimu, mau kawin sama mantan ayah mertua enggak boleh. Karena itu ayah mertua. Mas ipar, ini bukan mahram. Artinya kalau mestinya suamimu mati terus kamu ganti kawin sama masnya, boleh. Bukan mahram. Dan ipar ini paling berbahaya, banyak terjadi perselingkuhan dengan iparnya karena apa? Dianggap saudara biasa. Akhirnya setan masuk ke situ. Apa maneh nek mas ipare ganteng. Bahaya. Atau adik ipar. Loh, adik iparnya lebih cantik dari istrinya. Bahaya. Karena bukan mahram. Bukan mahram. Sepupu laki-laki bukan mahram karena kamu boleh menikahi sepupu laki-laki. Itu saudara paling dekat yang boleh kamu nikahi adalah sepupu. Atau kalau dalam bahasa Jawa misanan, anake pamanmu. Itu boleh dinikah. Wallahu. Ini tadi sudah mengebiri. Dohirnya tidak boleh karena itu ada penyiksaan, ada idak kepada hewan. Kecuali ada tujuan-tujuan lain. Misal kalau tidak dikebiri nanti sakit-sakitan, Gus. Atau tujuan yang dibenarkan syariat. Bagaimana cara jadi istrinya Gus Azmi? Ya sentuhlah dia di dalam hatinya. Kamu jangan khayal yang tinggi-tinggi. Loh ana uang itu gak seneng Azmi. Azmi ini enggak cantik Azmi. Dia kurang maskulin, misalnya selera ya, namanya selera ya. Ana uang yang sempin gede. Ada yang kepingin seperti Korea itu K-pop ya, ada namanya juga. Ya saya nggak tahu, tanya sama Azmi. Dan banyak penggemarnya Azmi itu jutaan. Kalau saya berjalan sama Azmi, nggak mungkin saya direken orang. Karena auranya beda, ini ganteng. Makanya orang ganteng itu penting. Tidak ada nabi jelek, semua nabi ganteng. Paham? Semua nabi ganteng. Kata siapa ganteng nggak penting? Ganteng itu penting. Karena sudah dapat separuh dia, good looking, apa bahasanya? Orang itu kalau good looking sudah dapat separuh. Nek umpama ganteng, alim, wah, sabar, aduh, balas. Langsung membuat kaum Hawa kelepek-kelepek. Kalau bahasa syairnya itu wasyarhus sababi indahunna ajibu. Dan pemuda yang ganteng di masa pemuda yang masih belia, nek bahasa saiki brondong. Di depan wanita-wanita itu sangat menakjubkan. Walaupun kadang-kadang wanita itu nggak ngakui malu-malu, tapi sebenarnya di hatinya itu nek delok arek enom ganteng pasti tertarik. Kata yang tuwek-tuwek mbambayu. Wasyarhus sababi indahunna ajibu.
Dan pemuda yang ganteng yang belia itu kalau di depan perempuan pasti menarik. Kadang-kadang kan nggak adil. Koyok-koyok sing dihakimi wong lanang, mata keranjang, buaya darat. Padahal wetoke padha ae. Perempuannya buaya buntung. Dan kita apa istilah playboy, istilah mata keranjang, kenapa laki-laki kadang-kadang sing godho iku sing wedok. Kena gak hati-hati bahaya. Nah, kalau kamu tanya kenapa, apa dalilnya Gus ganteng itu penting? Ya. Faktanya tidak ada nabi yang tidak ganteng. Ada hadis Rasul tidak mengutus nabi kecuali ganteng dan suaranya indah. Nabi Muhammad ganteng, suaranya indah. Nabi Isa juga begitu. Semua nabi Rasul begitu. Ganteng dan suaranya indah. Berarti ganteng itu penting. Suara bagus itu juga penting. Kalau kita nggak ganteng, nggak suara, ya terima aja lah. Ya apa maneh? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Kita nerima aja. Semoga dengan nerima dikasih lebih. Wallahu a'lam. Siapa kepingin jadi istrinya Gus Azmi? Ya tak dongakno muga-muga. Kamu Akila ya apa Syarifah? Pegel Syarifah. Apakah membuang makanan itu dosa? Bagaimana jika diniatkan memberi makan semut? Nah, ini alasan yang emang semut itu masih kamu nggak makan, dia bisa makan. Artinya begini ya, ada namanya mubadir. Tapi kamu tidak saya tunjukin yang susah-susah. Saya kasih faedah saja. Ada hadis, walaupun hadis ini tidak kuat, tetapi mujarab diamalkan. Ini pesugihan yang sesuai dengan syariat. Hadisnya begini. Manil taqata ma tasaqata minat ta'am nufiya anhul faqr. Barang siapa yang memungut makanan yang jatuh, maka akan dihapuskan dari dia kefakiran. Jadi jangan gengsi. Kamu makan di piring ada beberapa butir nasi yang jatuh, ambil. Karena ada hadis begitu. Kalau kamu mau ambil nasi-nasi yang jatuh, insya Allah kamu jadi orang kaya. Apa korelasinya? Karena kamu bersyukur. Ini kan nasi ini kasihan, dia ditanam berapa bulan, kemudian diseleb, kemudian dimasak. Tinggal kamu makan, kamu buang. Kalau seandainya nasi itu upo itu bisa berbicara, zalim ini ya Allah. Kenapa saya tidak dimasukkan ke perutnya? Kenapa saya dibuang, teman saya dimasukkan ke perutnya? Padahal prestasi sebuah nasi itu adalah masuk ke perut manusia. Kenapa? Kenapa saya hanya dibuang ke tempat sampah? Makanya nek kan kepingin suki, usahakan kalau makan tidak tersisa dan yang jatuh kamu makan. Gak usah gengsi. Insya Allah kamu jadi orang suki. Korelasinya apa? Korelasinya berarti kamu bersyukur. Berarti kamu apa? Bersyukur. Nek orang itu kuat, tinggal tunggu waktu aja. Jangan, makanya orang Jawa zaman biyen walaupun nggak ngerti hadis kadang-kadang entek nong kok betikmu juga mati. Apa begitu kan? Itu saking cerdasnya leluhur kita dulu supaya kita tidak tabdir. Supaya kita tidak mubadir. Jajan lugur. Terus belum 5 menit bismillahirrahmanirrahim. Ono pasir-pasir dede barokas. Jangan terlalu bersih. Dalam artian kalau terlalu bersih nanti kamu gopok. Ya bersih harus, tapi jangan terlalu bersih. Kalau orang itu terlalu bersih, titik-titik nggak alkohol, titik nggak disinfektan, nanti kena penyakit dikit langsung sakit. Karena tidak punya kekebalan tubuh. Gus ceritakan kisah kaum Nabi Lut. Waduh, panjang-panjang. Kaum Sadum atau Sodom.
kaum yang gai. Kaum yang gai. Nanti kapan-kapan kita cerita itu. Di Alkitab disebutin atau di Al-Quran disebutin Sodom dan Gomora, dua daerah yang sekarang jadi laut mati itu. Ada di Jordan. Nabi Syuaib, nanti kita akan cerita. Nabi Syuaib ini mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Kaumnya, daerahnya namanya Madian. Apa dimiliki wanita solihah yang sebenarnya? Wanita solihah itu kalau kita dilihat suaminya menyenangkan. Wanita sekarang terbalik. Kalau dia pergi kondangan cantik, luar biasa, wangi. Tiba di rumahnya nggak mau, bajunya embel-embel, bau kompor apa. Akhirnya suaminya selingkuh karena dia di rumah nggak dapatin wanita yang dia inginkan, sedangkan wanita-wanita di luar baunya wangi. Makanya kalau kamu jadi wanita solihah, semoga kalian semua jadi wanita solihah. Apa? Kalau dilihat suaminya, bukan orang lain ya. Kalau dilihat suaminya, dia menyenangkan suaminya. Kamu beli minyak wangi, itu untuk suamimu, bukan untuk orang lain. Dan kalau ditinggal, dia bisa menjaga kehormatannya. Dia tidak memasukkan orang. Kalau nggak ada suaminya, dia nggak masukkan tamu ke rumahnya. Hah? Kalau suaminya datang, dia layani. Itu wanita solihah. Gampangnya ngomong, wanita solihah itu adalah orang yang ketika mati suaminya ridho sama dia. Itu insya Allah perempuan yang masuk surga. Itu wanita solihah. Dan gak gampang jadi wanita solihah. Pokoknya nek suaminya nyocot seperti saya ini. Apakah menggambar makhluk Allah itu haram? Lalu apa hukumnya gambar-gambar kartun di baju benda-benda lain? Saya pernah dengar bahwa malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar makhluknya. Dibedakan ya. Mainan anak kecil itu termasuk mayum tahan. Sebagian ulama kontemporer menghukumi itu tidak masalah karena itu semua yang diremehkan, seperti Avenger misalnya, patung-patung Batman apa Iron Man apa. Kalau boneka jelas, kalau boneka boleh. Kalau mainan perempuan jelas boleh karena ada hadisnya. Dulu Sayyidah Aisyah punya Duma itu boneka, boleh. Lek bul panat boleh. Ada namanya Duma artinya golekan atau dumya. Saya minta doanya, saya ingin kuliah ke luar negeri. Insyaallah Allah yasir. Mau kuliah ke Mars, ikut Elon Musk. Terus apa hukumnya nikah dengan sepupu sendiri? Boleh. Boleh. Itu keluarga terdekat yang boleh kita nikahi adalah sepupu. Ponakan masih nggak boleh. Tapi kalau sepupu boleh. Sepupu itu anaknya paman. Kalau ponakan kamu sama pamanmu, ngono lho. Kalau kamu sama paman itu ponah, tapi anaknya paman itu sepupu, boleh. Cermin yang sudah pecah masih boleh dipakai atau tidak? Tidak baik. Karena walaupun tidak ada dalilnya, katanya sih di beberapa keterangan menyebabkan fakir. Sebaiknya jangan beli yang baru. Mahal Gus, beli yang murah. Mahal Gus, nggak mau ngaca-ngaca di air, dijeding. Hukum nikah selisih 10 tahun lebih tua bagaimana? Tidak apa-apa. Yang perempuan lebih tua seperti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ketika menikah Rasulullah umur 40, Rasulullah umur 25. Selisih berapa itu? 15 tahun. Sebaliknya boleh lagi. Ada guru saya itu umur 86 tahun menikah dengan gadis berumur 14 tahun. Itu cucunya atau cicitnya. Tapi mau. Karena orang soleh. Dan bisa punya anak, subhanallah. Karena orangnya ini orang soleh, tidak pernah maksiat. Dan karena istrinya ini orang soleh, semua rumah dibuatin, ini dibuatin. Kalau kamu perempuan, pilihlah laki-laki yang mapan.
Boleh kamu mencari yang nggak mapan tapi berpotensi mapan, boleh. Nek iso sing enom sing mapan, yang sudah punya kerja, yang sekolahnya cukup, yang keluarganya baik-baik. Jangan beli kucing dalam karung. Kamu karena kegelian delok film FTV, coba-coba, oh akhirnya nangis. Banyak yang nangis datang. Saya nyesel Gus, saya nyesel. Ya iku panganan cinta-cinta panganan itu. Perasamu wong iku rabi iku seneng terus ndak, banyak susahnya. Kalau kita ndak ikhlas lillahi ta'ala, kalau berangkatnya salah ya 10 tahun sudah kepin ganti pemain. Yang perempuan juga kepin ganti suami kalau bukan wanita solihah. Ada survei orang wanita kalau sudah 40 tahun kepin ganti suami. Oh pemain sing lanang. Nah ya niatnya harus bukan hanya itu karena wanita itu mohon maaf ya, karena wanita itu semakin tua semakin cantik apa semakin elek? Semakin cantik. Ya kalau kamu agak umur 17 nanti puncak-puncak kecantikan 23, 24. Naik tambah cantik tambah 30. Nanti setelah 33 menurun. Nah itu kan di situ setan masuk. Di luar sana banyak orang cantik-cantik. Delok uang itu loh. Delok uang sapa iku Bang, sapa yang kok ayu. Kan begitu. Makanya ya Allah, makanya kalau niatnya itu aja ya sulit. Makanya kamu lihat orang itu dari akhlaknya, ini baik. Kalau kamu menikah dengan laki-laki yang soleh, kalaupun dia tidak mencintaimu, dia tetap menjalankan kewajibannya, tetap menjaga kamu. Wes gak ketepaan misalnya, gak ketepaan Gus, saya menikah dengan laki-laki yang dia tidak mencintai saya karena dijodohkan. Tapi laki-laki ini bertanggung jawab. Tidak mungkin kamu diabaikan, tetap kamu dijaga, tetap kamu dinafkahi, tetap kamu. Tapi kalau kamu menikah dengan orang yang buruk, walaupun kamu cintai, kamu akan ditinggal. Ya ana sing luwih ayu kamu ditinggal. Nek ana sing luwih sugih kamu akan ditinggal. Cari yang bertanggung jawab. Cari orang yang soleh. Kalaupun dia tidak mencintai, dia tidak menjaga. Laki-laki juga begitu, menikah saja. Kalau istrimu sabar, alhamdulillah kamu dapat anugerah. Kalau istrimu nyocot juga anugerah. Kalau kamu bisa sabar, kamu bisa jadi wali. Ada kan istri itu yang kereng. Suaminya itu maunya dikasih dikelek terus gini. Suaminya mau nanti Bang ngopi. Ah mau gini ya ngopi. Dulu marah. Gak bisa sih. Ada tipikal istri yang seperti itu. Ada istri yang tawakalna Allah. Istrinya nggak pernah dicari, karena dia tahu kalau saya ini laki-laki itu semakin diikat dia akan semakin berot. Dia kalau pergi, akhirnya suaminya bingung, kenapa sih Dek kalau saya keluar-keluar kamu nggak pernah tanya? Buat apa saya tanya? Bang, wong sampean sudah saya titipkan Allah. Apakah abang lah kamu tanyanya itu. Makanya kan ada ini. Apakah ada orang yang bisa lepas dari CCTV-nya Allah? Tidak bisa. Nah misalnya kamu, pokoknya harus saya awasi terus suami kamu. Tidak bisa bos. Di mana-mana maling itu lebih pintar dari polisi. Ono wanita itu yang setiap HP-nya suaminya diperiksa. Sing lanang gak goblok, beli HP lagi. Mana HP-nya? Mana WA-nya? Ini kilo perikson. Oh ya aman. Ternyata istrinya titip suaminya punya HP lain. Ya apa kamu tahu? Nomornya lain. Ada cerita ini, mau cerita? Mau cerita enggak? Ada orang ketahuan menikah lagi gara-gara HP-nya itu pakai sidik jari. Pikirnya dia, istri saya nggak tahu ini sidik jari. Tapi perempuan itu akalnya banyak. Ini asli dan
Dia cerita sendiri sama saya. Loh kok iso konangan? Ceritanya gini Gus. Sebetulnya aman-amannya. Awal-awal saya menikah lagi itu nggak konangan. Nah, karena HP saya kunci. Kuncinya bukan pakai password, pakai sidik jari. Bojone wis curiga, kenapa ini biasanya cuma password, sekarang pakai. Akhirnya pintar bojone, dimasakkan yang enak, disuruh makan yang banyak, sampai tidur ketiduran. HP-nya di bawah, jempolnya. Coba, ini pintar wong wedok, karena kan orang perempuan itu feelingnya tajam. Ada yang berbeda dengan suami saya. Ada apa ini? Ada apa nih? Jadi pas bojone turu ini karo saking wareke ya, pinter dimasakno sing enak-enak. Untung gak dikasih sianida ya, kalau sianida mati. Akhirnya apa? Jempolnya diambil. Ketahuan lah situ ada WA ini dan itu. Dari mana kamu tahu nih? Ini bang, HP sampean ini sudah saya screenshot, ini buktinya. Ya sudah, saya menyerah. Ketahuan. Saya tanya, lah waktu kamu ketahuan kamu gimana? Ya sudah, kok belum ketahuan. Ya saya diam aja. Oh, istri saya banting piring, foto pernikahan dibanting, supaya tidak menjadi runyam. Ya sudah, saya diam aja, sudah. Oh, jeneng konangan. Wah, istri saya mau pulang. Ngecor endi itu? Wallahu a'lam. Aku iki pegel rek. Bagaimana pendapat Gus tentang anak nakal? Jika kita nakal sedikit dibilang nakal, padahal kita masih mengerti batas walaupun kelebihan sedikit. Ya nggak apa. Bos, orang itu menegur kamu itu karena sayang. Orang tuamu marah sama kamu, ustadzamu marah sama kamu, itu sebetulnya sayang. Kalau nggak sayang kamu diumbar. Saya bilang sama murabbiya, wis narek nakal, wis gak usah aneh-aneh, daripada kita kasus-kasus ada macam-macam orang tuanya karena tidak terima ini. Sudah tawarin aja, kalau mau pulang silakan. Kita ndak mau ngeramut yang ruwet-ruwet. Kita mau yang di sini nih yang punya motivasi, mau kepingin jadi yang baik. Nakal-nakal dikit is okay. Tapi kadang-kadang murabbi ustadz ini kan manusia juga. Kadang-kadang ya nggak mood, kadang-kadang lagi susah. Sakit gigi kamu garai, ngamuk deh. Lagi patah hati, kamu ribut. Ada ustadz patah hati, kamu di kamar ribut. Siapa itu? Nggak tahu kita, gitu kan. Gus, apa manfaat dari belajar Nadham Alfiyah dan bagaimana cara menghafalnya? Alfiyah sama Imrit. Imrit aja cukup lah, Alfiyah 1000. Imrit sekitar 200-an. Yang penting praktek ya. Yang penting Gus, tolong pertanyaan ini jangan dibaca di mic. Nggak tahu saya. Ya apa kalau itu tak mic. Wallahu a'lam. Wis dalare, wis pokoke kamu ini doalah sama Allah, minta sama Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Memberi. Allah Maha yang baik-baik. Kamu jangan minta ke saya, jangan minta ke apamu, minta sama Allah. Dia yang bisa ngasih. Dia bisa ngasih. Wallahu a'lam.
Ala kulli hal, doa yang baik itu akan kembali kepada yang berdoa. Maka jangan pernah berdoa yang enggak baik. Doa yang baik-baik aja supaya kembali ke kita. Aura positifnya kembali ke kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ongkon gak hafal. Saya tahu kamu kasih pertanyaan saya supaya kamu tidak ada hafalan. Tapi minggu depan saya tidak akan tertipu dengan tipu daya perempuan. Bayangin perempuan itu di Al-Quran, inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu luar biasa liciknya. Sedangkan tipu daya setan, inna kaidah syaitani kana dhaifal lemah. Jadi tipuannya setan sama tipuannya perempuan, kuatan mana? Perempuan. Dan mohon maaf anak-anakku, perempuan itu sering play victim. Ini boleh tidak setuju ya karena kamu perempuan. Ini bagi saya pandangan laki-laki. Seringkali perempuan itu zalim tapi dia menuju orang lain zalim. Seringkali istri itu dia yang zalim tapi dia menuduh suaminya zalim. Dia sudah pagi-pagi bojone gak dikaekno kopi, gak dikaekno sarapan. Kemudian bojonya marah. Mana sarapan saya? Kamu ini kemarin dibuatin sarapan gak nih makan. Lah apa hubungannya, kemarin kan sudah kenyang, sekarang lapar. Lah wedok iku pinter nek ngeles. Ya tadhallamna wa hunna zalimat. Mereka merasa didolimi padahal mereka sendiri yang ini boleh kamu tidak setuju. Karena setiap orang punya subjektivitas sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad